Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Avengers Doomsday. Karena kita mendapatkan sebuah pengumuman bahwa Marvel Studios akan mengumumkan semua cast barunya kembali untuk part keduanya pada tanggal 27 Agustus tahun 2025 seperti kemarin, di mana mereka akan live 5 jam di tengah malam ya. Tapi kita kali ini akan bahas mengenai sebuah rumor yang mengatakan kalau Dr. Doom akan mengangkat para anggota Dark Avengers untuk melawan X-Men, Fantastic Four, Avengers versus Sam Wilson, dan juga The New Avengers alias Thunderbolts. Seperti apa hasilnya? Yuk kita bahas. So, Mario Booster, let's break down this video. Don't be afraid. I'm a friend of your father's. I am Victor. Avengers Doomsday adalah sebuah proyek Marvel yang sekarang kita tunggu sekali karena ini akan menjadi sebuah momen puncak untuk perangan superhero di era multiversal yang makin masif kembali. Apalagi kembalinya Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom yang bikin semua para fans Marvel jadi makin menunggu kehadirannya sebagai sosok penjahat yang menguasai multiverse Marvel seperti pada komiknya Secret Wars di era tahun 2000-an dan juga tahun 2015. Dan kehadirannya sempat muncul di filmnya The Fantastic Four First Steps di bagian post-credit scene-nya, yang di mana saat itu mereka menampilkan Dr. Doom yang bertemu dengan Franklin Richards yang sudah berumur 4 tahun di Baxter Building. Dan hal ini dikonfirmasi bahwa di bagian post-credit scene itu disutradari langsung oleh Russo Brothers. Dan memang Dr. Doom yang tampil di adegan itu adalah Robert Downey Jr. sendiri yang langsung pakai kostum Dr. Doom-nya untuk film Avengers Doomsday. Sama halnya seperti di film Thunderbolts yang dimana mereka menghadirkan Marvel One milik Fantastic Four yang masuki Earth 616 untuk memberikan sebuah petunjuk bahwa di filmnya Avengers Doomsday mendatang ada sebuah plot tema peperangan tim multiversal hero yang akan terjadi akibat bentukan dari Dr. Doom yang dikenal sebagai orang yang begitu manipulatif dalam menjalankan sebuah grand plan-nya. New mask. Same task. What can I tell you? I like playing complicated characters. Oke, sekarang kita beralih kepada Dr. Doom versi RDJ ini ya, yang dimana dikabarkan bahwa dia akan mengangkat para tim Dark Avengers yang akan melawan semua para hero-hero Marvel yang dia kumpulkan di Earth 616 untuk menguasai multiverse Marvel dari ancaman incursion. Karena seperti yang kita tahu ya, bahwa Dark Avengers di versi komiknya merupakan sisi gelap dari para anggota Avengers yang dimana simbol kepahlawanan digunakan untuk propaganda dan juga manipulasi. Dan mereka pertama kali muncul dalam komiknya Dark Avengers is nomor 1 yang dirilis pada tahun 2009, yang sebenarnya komik ini menceritakan masa era kegelapan superhero yang dimana semua para villain akan mengambil alih dunia dengan cara berpura-pura sebagai superhero. Dikisahkan dalam komiknya, setelah kejadian Secret Invasion alias invasi Skrull di bumi, akhirnya Norman Osborn berhasil merebut simpati dunia karena dianggap telah menyelamatkan dunia dari invasi Skrull yang sangat berbahaya itu. Dan kemudian Norman Osborn membentuk sebuah tim Avengers versinya. Tapi mereka semua adalah para villain yang menyamar sebagai anggota Avengers klasik, yang dimana anggotanya itu ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah Norman Osborn sebagai Iron Patriot. Yang kedua adalah Moonstone sebagai Miss Marvel, Venom versi Mac Gargan sebagai Spider-Man, Daken putra Wolverine sebagai Wolverine itu sendiri, Ares sang dewa Yunani, dan juga Sentry sebagai anti-hero Marvel yang terkuat. Tampaknya hal ini akan berbeda di versi MCU mendatang karena Dr. Doom akan menciptakan Dark Avengers dan semua berbagai macam multiverse Marvel dengan tujuan untuk memanipulasi dunia. Yang pertama itu adalah Captain Hydra alias Captain America versi jahat yang katanya akan diperankan oleh Chris Evans, yang dimana ada sebuah rumor yang mengatakan kalau Chris Evans sempat akan bergabung kepada Project Avengers Doomsday. Namun untuk perannya sebagai apa kita nggak pernah tahu ya.
Tapi para fans Marvel mengharapkan bahwa dia akan kembali berperan sebagai varian jahat untuk Captain America. Atau bisa jadi dia justru akan kembali sebagai Johnny Storm versi varian dari tim Fantastic Four tahun 2005 yang dikabarkan katanya juga muncul ke filmnya Avengers Doomsday ini cuy. Yang kedua adalah Black Widow versi jahat yang kembali akan diperankan oleh Scarlett Johansson karena sekarang aktornya udah bekerja di layar MCU sebagai bentuk tim kreatifnya ya, dan sekarang dia siap untuk kembali di depan layar dengan peran sebagai villain atau varian untuk Black Widow yang udah pernah tewas di filmnya Avengers Endgame. Yang ketiga adalah Bruce Banner alias Hulk versi jahat yang kembali diperankan oleh Mark Ruffalo, yang dimana Hulk sebenarnya akan tampil kembali di filmnya Spider-Man Brand New Day yang dikabarkan bahwa dia akan tampil sebagai Savage Hulk kembali seperti zaman MCU era awal yang katanya akan dimanipulasi oleh Mr. Negatif. Tapi di Avengers Doomsday sepertinya versi Hulk yang akan muncul itu adalah versi Hulk yang jauh lebih beringas dan juga jauh lebih brutal, yaitu adalah Maestro Hulk yang emang wujudnya sangat mengerikan di versi komiknya yang pertama kali muncul dalam komiknya The Incredible Hulk Imperfect issue nomor 1 yang tulis pada tahun 1992, yang dimana di komik itu dikisahkan bahwa Maestro Hulk ini adalah Hulk di masa depan alternatif yang berjarak ratusan tahun ke depan di universe tersebut. Oke. Yang keempat adalah The Maker yang merupakan varian jahat dari Reed Richards dari Universe Ultimate, yaitu di Earth 1610. Nah, sebenarnya kisahnya sama seperti versi utama. Hanya saja di versi alternatif ini, kehidupannya udah berubah lebih kelam ketika semua para timnya, bahkan semua pacarnya, bahkan semua keluarganya tewas di tangan semua para musuh-musuhnya. Bahkan The Maker membuat sebuah grup supervillain yang bernama The Children of Tomorrow yang merupakan sebuah gabungan manusia hasil eksperimen genetika yang dikontrol penuh oleh The Maker. Nah, untuk case-nya kita kurang tahu ya apakah Pedro Pascal atau aktor lain, well kita kurang tahu. Mengingat di Marvel Live Action kita udah mendapatkan 3 varian Richards yang berbeda-beda. Tapi asumsiku kemungkinan yang akan memerankan tokoh varian jahat ini itu adalah Miles Teller yang pernah bermain di project gagalnya Fantastic Four tahun 2015. Dikarenakan dari segi bentuk konsep plot ceritanya bahkan dunianya itu lebih ke arah kepada Ultimate Universe di Earth 1610 sesuai kepada versi komik originalnya. I think that the four of us should have a name. Gotta say, it's fantastic. Guys, I got it. Yang kelima adalah Ultron, yang dimana asumsiku Ultron akan muncul di versi film ini adalah versi alternatif yang pernah kita lihat di animasi What If season pertama. Karena emang Ultron dikisahkan bahwa dia udah mendapatkan tubuh Vision dan berubah menjadi Ultron yang jauh lebih mengerikan dan bahkan bisa melihat semua multiverse Marvel yang ada di sekelilingnya. Nah, dikarenakan dia se-OP itu, maka sepertinya Doctor Doom akan membuat si Ultron bebas dari kurungan The Watcher untuk berikutnya menjadi anggotanya untuk tim Dark Avengers ini ya. Wow, gitu ya. Tapi dalam bentuk postingan ini kita bisa melihat ada beberapa nama-nama itu yang gak masuk akal untuk tampil sebagai anggota Dark Avengers versi bentukan untuk Doctor Doom ini ya. Contoh seperti kayak Mephisto, yang dimana Mephisto itu nggak pernah tampil belak-belakan dalam medan pertempuran, dan dia adalah iblis yang bermain di belakang, dan bahkan artnya kurang cocok kalau dia ketampil ke timnya Dark Avengers versi Doctor Doom ini ya. Bahkan Mephisto pernah mengatakan kalau dia itu adalah iblis yang lebih nyaman untuk memanipulasi manusia dengan caranya sendiri. Apalagi Doctor Doom punya sebuah dendam pribadi kepada Mephisto karena telah menyandera jiwa ibunya di dimensi neraka seperti pada versi komiknya ya. Jadi sepertinya kalau Mephisto artnya akan lanjut kepada artnya Supernatural Saga yang mungkin akan terjadi kepada proyeknya setelah Avengers Secret Wars alias di universe baru yang dibentuk kemungkinan oleh si Franklin Richards. Kemudian nextnya ada Null, sang dewa simbiot, yang dimana ini juga tidak masuk akal dikarenakan lisensinya untuk Spider-Man itu hanya dipegang oleh Sony Pictures. Jadi sepertinya untuk biaya Marvel dan juga biaya Disney belum cukup untuk membeli sebuah tokoh Null agar tampil ke versi MCU, karena dia udah pernah tampil live action sebelumnya di filmnya Venom The Last Dance yang diperankan oleh aktor Andy Serkis.
Jika seandainya Dark Avengers akan muncul di filmnya Avengers Doomsday, maka akan timbul sebuah peperangan batin dari para superhero di Earth 616 karena mereka udah pernah mengenal versi baiknya yang pernah bersama-sama dengan mereka. Contoh seperti Sam Wilson yang kemungkinan akan bertemu dengan Steve Rogers versi jahat, itu adalah Captain Hydra. Atau mungkin Yelena Belova yang bertemu kembali dengan si Natasha Romanoff versi jahat, dan Peter Parker yang bertemu dengan Tony Stark versi jahat, itu adalah Victor Von Doom alias Dr. Doom. Tapi well, kita kurang tahu bagaimanakah versi akuratnya karena emang ini masih sebatas sebuah rumor belaka. Jadi well, hal ini kita tunggu aja bagaimanakah sebuah pemangkasnya untuk Doomsday yang akan siap tayang pada tanggal 7 Agustus tahun 2025 mendatang di channel YouTube-nya Marvel Entertainment. Oke, gokil sih, gila. Look at your friends, Why? because you don't need a savior. You need a new master. Nah sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai video breakdown yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu mengenai video kali ini, coba like, comment, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kamu nih pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.